Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Utapia, NPM 18111010146 dari kelas J PAI semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI. Soalnya yaitu deskripsikan potret pendidikan pesantren tradisional dan pesantren modern. Istilah pondok pesantren modern itu pertama kali diperkenalkan oleh pondok pesantren Gontor, yang mana berkonotasi pada nilai-nilai kemodernan yang positif seperti disiplin, tepat waktu, kemudian kerja keras, rapi, yang termasuk ke dalam nilai-nilai modern yang bersifat fisikal yang tergambar dalam cara berpakaian santri Gontor dengan simbol dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. Kemudian pondok pesantren tradisional. Pondok pesantren tradisional atau salafi ini bentuk asli dari lembaga pesantren sejak pertama kali didirikan oleh Wali Songo. Format pendidikan pesantren tradisional itu bersistem salaf. Kata salaf itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab as-salafi. Dari akar kata yang sama, ada beberapa makna dari kata salaf yang berbeda-beda. Nah, harap dibedakan antara pesantren salaf sebagai sebuah sistem yang berorientasikan dengan aliran salafi wahabi. Pesantren tradisional ini umumnya santrinya itu menggunakan atau identik dengan pakaian sarung. Dan umumnya juga pesantren tradisional ini berorientasikan kepada Nahdlatul Ulama atau NU. Ciri khas dari pesantren modern dan pesantren tradisional yaitu yang pertama dari bentuk kurikulumnya. Pada pondok pesantren modern, kurikulumnya itu banyak melibatkan bahasa asing seperti bahasa Arab dan juga bahasa Inggris ataupun keduanya. Dari mulai berbicara, mendengarkan, dan juga berpidato, muatan ilmiah mempunyai standar netral tanpa condong ke mazhab fikih tertentu. Selain dari melibatkan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris, di pondok pesantren modern juga mereka dilatih untuk menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan pada pondok pesantren tradisional, kurikulum di pesantren tradisional itu banyak mengkaji literatur Arab klasik dengan fokus pada struktur teks, nahwu, sorof, dan masalah furu'iyah. Di Indonesia, standar mazhabnya yaitu Syafi'iyah pada fikih dan juga Asy'ariyah pada akidah. Kemudian yang kedua yaitu terletak pada metodenya. Pada pondok pesantren modern, metode pembelajarannya itu lebih terbuka dan banyak mengadopsi dari sistem penuh atau formal. Power gap diperkecil sehingga suasana kritis dan kreatif itu dihidupkan sebisa mungkin. Sedangkan pada pondok pesantren tradisional atau salaf, pesantren tradisional ini mewarisi sistem pelajaran dari pesantren-pesantren yang ada sebelumnya. Metode satu lokomotif menarik banyak gerbong yang dipilih untuk melestarikan sistem sanad dan silsilah yang sudah dipakai dari era klasik. Yang ketiga yaitu target keluarnya. Pada pondok pesantren modern, mereka menargetkan agar santri-santri yang keluar dari pondok pesantren tersebut bisa bersaing di kancah internasional, yaitu dengan berbekalkan bahasa asing yang telah diajarkan sejak dini. Skill-skill leadership dan manajemen organisasi yang didapatkan dari pesantren diharapkan mampu diimplementasikan di masyarakat. Sedangkan di pesantren tradisional ini menargetkan agar alumni yang telah terjun ke masyarakat itu dapat membantu mengatasi berbagai problematika yang terjadi di kehidupan masyarakat di tempat asalnya. Pengajaran akhlak yang mendapatkan tempat istimewa di pesantren menjadi ujung tombak para alumni saat bergelut dalam dakwahnya. Yang keempat yaitu pada pondok pesantren modern mereka itu lebih
mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama modern atau sering disebut dengan istilah kitab putih. Sedangkan di pesantren tradisional itu mereka lebih ke mempelajari kitab-kitab kuning. Kedua pesantren ini merupakan pesantren yang baik, yang aman untuk kita belajar Islam di dalamnya, insya Allah. Selagi masing-masing dari kita itu tidak merasa paling benar ataupun paling baik, sehingga merendahkan atau menyalahkan pesantren-pesantren yang lain yang berbeda metodenya dari pesantren yang kita tempati. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.